Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Sahir. Ya, di sini kita akan belajar tentang cara memasukkan data awal sampai ke laporan keuangan. Baik, yang pertama ialah memasukkan data awal perusahaan. Data awal perusahaan itu bisa dilihat di file yang telah diberikan. Ini dia CV Suci Komputer. Untuk data awal selanjutnya, Anda ikuti saja file yang telah diberikan seperti alamat perusahaan. Alamat perusahaan itu juga ada di file, kota, negara, dan kita klik lanjutkan. Terdapat periode akuntansi. Kita dapat lihat di file ada tahun keuangan yakni 2018 dan di bulannya itu bulan Januari. Kenapa Januari? Karena dilihat dari proses transaksinya itu dimulai dari awal bulan Januari. Tutup buku akhir tahun itu Desember. Terus kita simpan filenya dengan cara menghapus bintang yang ada di file name yang otomatis ini. Kita hapus, terus kita ganti namanya dengan Suci Komputer. Ya, kita save. Setelah itu kita klik lanjutkan. Di sini departemen dan kode akun tidak ada, kita lanjutkan saja. Setelah ini konfirmasi akhir, kita proses saja dan kita lihat apakah filenya sudah jelas, dan sudah jelas nih menurut saya. Di sini bidang usahanya ada di sini beberapa bidang usaha, tapi saya pilih perdagangan umum. Ya, kita klik yes. Ya, data sedang diproses. Nah, kita mau gunakan fasilitas parpol atau tidak, kita klik silang saja guys. Ya, ini mata uang fungsionalnya kita ubah menjadi rupiah atau mata uang Indonesia, begitu guys. Ini dia. Kita klik lanjutkan. Kalau mata uang asing biarkan saja menjadi dolar. Ya, selesai. Kita klik selesai. Baik, inilah tampilan awal dari Sahir setelah kita mengisi periode akuntansi, informasi perusahaan, dan lain-lain. Langkah selanjutnya ialah mengklik setting, terus mencari setup program, yaitu setup programnya guys. Terus mencari data rekening. Ini saya sudah dapat data rekeningnya. Terus kita ubah format penomoran akun atau format rekeningnya. Kita ubah dengan angka awal itu ada 1, terus yang di tengah itu ada 4, terus yang terakhirnya ada 4 angka. Begitu. Ini bentuknya. Kita klik rekam. Baik, selanjutnya itu ialah mengedit akun. Ini akun awal sebelum kita edit, dan cara mengeditnya itu ialah melihat lagi file yang telah diberikan, terus mengganti nama-nama akun sehingga akun yang di Sahir itu sama dengan yang di file. Contohnya ini kas, kita ubah kas ini menjadi kas di tangan. Kita lihat penomoran akunnya 1111, ada 4 angka satunya. Jadi kita tinggal mengganti akun sebelum kita mengedit. Yang kas ini kita ganti menjadi kas di tangan. Klik rekam. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di akun yang ingin kita edit, sehingga akun tersebut mirip atau sama yang di file. Sekedar info, untuk yang di file ada tertulis header akun,
ini saya tunjukkan. Untuk itu jangan dimasukkan atau jangan ditambahkan di daftar akun. Jika di daftar akun tidak ada akun yang sama dengan yang di file, kita buat baru saja. Terus kita buat sesuai yang ada atau yang tertera di file. Baik, setelah akun telah diedit, selanjutnya kita beralih ke data pajak. Di data pajak kita mengedit atau mengubah nama pajak tersebut seperti kodenya dan namanya gitu. Kodenya kita ubah jadi PPN. Untuk nama pajaknya itu adalah pajak pertambahan nilai. Pada akun Bali kita ganti dengan akun pajak masukan. Setelah itu kita beralih ke akun jual. Di akun jual kita ganti dengan pajak keluaran. Klik rekam. Oke, selanjutnya kita akan mengatur akun penting. Kita masuk di setting, kemudian pilih akun penting. Di situ akan muncul akun penting. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini yang pertama adalah ongkos kirim pembelian. Di sini kita mengisi pembelian monitor karena berkaitan dengan pembelian. Lanjutkan. Di sini ada ongkos kirim penjualan. Kita pilih penjualan monitor karena berkaitan dengan penjualan. Next. Potongan pembelian kita isi dengan pembelian monitor karena berkaitan pula dengan pembelian. Lanjutkan. Potongan penjualan kita isi dengan penjualan monitor karena berkaitan pula dengan berkaitan dengan penjualan. Dari denda keterlambatan beli, kita memilih pembelian monitor karena ia juga berkaitan dengan pembelian. Lanjutkan. Di denda keterlambatan jual, kita pilih penjualan monitor karena ia juga berkaitan dengan penjualan. Lanjutkan. Di laba tahun berjalan, kita tetap pilih laba tahun berjalan karena akun penting ini selalu digunakan pada tiap transaksi yang melibatkan akun-akun pendapatan dan biaya. Lanjutkan. Di laba ditahan, kita tetap memilih laba ditahan karena akun penting ini hanya digunakan saat proses tutup buku tahunan. Lanjutkan. Di pengimbang neraca, kita memilih historical balancing karena akun ini hanya bersifat sementara dan diperlukan jika neraca awal yang Anda buat tidak balance. Di komisi penjualan, kita memilih akun biaya gaji pegawai karena biaya komisi penjualan hanya timbul bila Anda memilih menentukan formula perhitungan komisi penjualan. Lanjut. Di hutang komisi penjualan, kita memilih akun hutang gaji karena hutang komisi penjualan hanya timbul bila Anda telah menentukan formula perhitungan komisi penjualan. Lanjutkan. Setelah itu, setelah akun penting selesai, kita akan menghapus akun-akun di rekening perkiraan. Kita masuk di data-data dan data rekening. Kita hapus akun yang tidak berkaitan dengan akun penting. Selanjutnya, untuk membuat data customer, kita masuk ke data-data, lalu klik data nama dan alamat, lalu buat baru pada ujung kiri bawah. Karena ini customer, maka kita kasih masuk ID-nya C01. Lalu masukkan nama perusahaannya. Tipenya kita pilih customer. Seperti ini. Jika ada termin, kita kasih masuk termin. Terus kita pindah ke alamat. Masukkan alamatnya. Lalu kotanya Makassar. Setelah itu kita rekam. Nah, untuk data customer selanjutnya kita buat baru lagi. ID-nya C02. Lalu masukkan nama perusahaannya. Pilih tipenya customer dan jika ada termin, masukkan terminnya. Lalu kita ke alamat. Masukkan alamatnya. Merua Raya
Lalu masukkan kota Jakarta. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita akan membuat data vendor atau supplier. Pertama kita masuk di data-data, kemudian klik data nama alamat, kemudian klik di ujung kiri bawah buat baru, masukkan ID, itu harus S01, kemudian isi nama perusahaan, CV, data kita. Kemudian sini ganti jadi vendor. Oke, kemudian isi alamat Jalan Ruko, Pulau Mas nomor 9. Nomor 9 Jakarta. Kota Jakarta. Jakarta. Negara Indonesia. Kemudian klik rekam. Oke, selesai. Kemudian buat baru jika masih ada, S02. Kemudian sama, tulis nama perusahaan, CV Leoni. Kemudian ganti menjadi vendor. Dan isi alamat Jalan Raya Meteng nomor 210 Kota Jakarta, negara Indonesia. Kemudian klik rekam. Selesai. Jadi selanjutnya kita akan membuat data persediaan. Karena Sahir ini sangat unik, jadi pertama-tama yang harus dilakukan ialah membuat data kelompok barang. Untuk membuat data kelompok barang, kita klik data-data, lalu data produk, kita buat baru, kita ganti kelompok barangnya menjadi printer. Lalu setelah itu kita klik, kita isi kode barangnya yaitu PRT EP. Deskripsinya yaitu printer Epson L350. Untuk satuan dasarnya yaitu pieces. Nah, lalu kita isi. Nah, selanjutnya untuk kode akunnya yaitu untuk harga pokok kita taruh pembelian printer, penjualan printer, persediaan itu stok printer, dan retur penjualan itu penjualan printer. Sifatnya ialah disimpan, dibeli, dan dijual. Untuk metode yang digunakan ialah metode FIFO. Jika telah selesai, klik rekam. Jadi karena barang selanjutnya adalah monitor, jadi kita membuat kelompok barang baru yaitu monitor. Caranya membuat kelompok barang ialah klik kelompok barang, lalu klik baru, isi kelompok barang yaitu monitor, lalu sifat persediaannya disimpan, dibeli, dijual. Sistem persediaannya ialah FIFO. Untuk kode akun silahkan ganti menjadi pembelian printer, pembelian monitor, lalu penjualan adalah penjualan monitor, retur penjualan ialah penjualan monitor, persediaan ialah stok monitor, dan konsinyasi ialah hutang konsinyasi.
Jika telah selesai, klik rekam. Jika sudah, klik OK. Lalu selanjutnya kita mengisi barang. Kode barangnya ialah M-LEV15. Untuk deskripsinya ialah monitor Lenovo. Monitor Lenovo 15. Nah, untuk kelompok barangnya pilih monitor. Satuan dasarnya ialah pieces. Satuan laporannya juga pieces. Kode akun, perhatikan kembali, sifatnya ialah disimpan, dibeli, dijual. Harga pokoknya FIFO. Dan kode-kode akun adalah pembelian monitor, penjualan monitor, dan stok monitor. Jika telah selesai, klik rekam. Oke, selanjutnya kita menuju ke transaksi. Transaksi pertama yaitu penyerahan modal. Untuk penyerahan modalnya itu kita langsung ke kas dan bank. Kemudian kita ke kas masuk. Kemudian di sini akun kasnya itu kita ke kas di Bank Mandiri. Kemudian asalnya itu dari kasir kas, kita membuat baru akun kasir kas. Kita buat di sini ID-nya kakak, kemudian karena kasir kas, kemudian perusahaan kasir kas. Tipenya yaitu employee, kemudian rekam. Kemudian kita gunakan ini kasir kas. Ref nomornya yaitu BKM 01. Tanggalnya tanggal 10 Januari 10 bulan 1 2018. Kemudian di sini memonya yaitu penerimaan modal. CV Suci Komputer. Kemudian kita pilih kode di sini. Kita pilih kode modal. Sebesar 100 juta. Kita masukkan modal sebesar 100 juta. Kemudian kita tap. Kemudian kita alihkan ke sebesar sini, sebesar 100 juta. Kemudian setelah itu kita rekam. Transaksi selanjutnya yaitu dibeli peralatan toko seharga 3 juta. Di sini kita keluar dulu, kemudian kita ke kas keluar. Akun kas di Bank Mandiri tetap, penerimanya yaitu kasir kas. Ceknya yaitu BKK 01. Tanggalnya yaitu tanggal 11 bulan 1 tahun 2018. Memonya yaitu pembelian peralatan toko. Kemudian kodenya yaitu kita alihkan ke peralatan toko sebesar 3 juta. Kemudian kita tap, kita alihkan ke kolom sebesar yaitu 3 juta. Kemudian jika sudah, kita rekam. Transaksi selanjutnya yaitu dibayar biaya sewa kantor untuk 1 bulan sejumlah 1 juta. Jadi kita masih di kas keluar. Kemudian penerimanya yaitu kasir kas. Kemudian ceknya yaitu BKK 02. Tanggalnya yaitu tanggal 12.
12 bulan 1 2018. Kemudian memonya yaitu pembayaran sewa. Kemudian kodenya kita ganti dengan biaya sewa. Biaya sewa kantor sebesar 1 juta. Kemudian tab kita alihkan ke kolom sebesar 1 juta rupiah. Kemudian sudah kita rekam. Kemudian kita beralih ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembelian. Dibeli secara kredit 100 unit printer Epson seharga 500.000 per unit dengan uang muka 15 juta kepada CV data kita. Jadi di sini kita klik pembelian, kemudian penerimaan barang atau invoicing. Kemudian kita kasih masuk nama pemasok yaitu CV data kita. Nomor pembeliannya kita ganti dengan P01. Tanggalnya yaitu tanggal 13 Januari 2018. Kemudian nomor barangnya kita pilih barang printer Epson. Diterima sebesar 100 unit dengan harga 500.000. Kemudian kita tap. Kemudian ada pembayaran uang muka sebesar 15 juta. Pastikan akun di sini yaitu kas di Bank Mandiri karena dia mempengaruhi pada pengeluaran kas. Kemudian jangan lupa kita isi tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur yaitu tanggal 13 Januari 2018. Kemudian jangan lupa centang invoice karena dia membeli secara kredit. Kemudian setelah ini kita rekam. Kemudian setelah itu transaksi selanjutnya pembelian secara tunai 25 unit monitor Advance atau monitor seharga 850.000 per unit. Jadi kita tetap di modul pembelian, kemudian penerimaan barang atau invoicing. Kita kasih masuk CV Leoni. Kemudian nomor pembelian itu P02. Tanggal fakturnya tanggal 14 Januari 2018. Jangan lupa kita klik tunai karena dia membeli secara tunai. Kita kasih masuk barangnya monitor, diterima 25 unit seharga 850.000 per unit. Kemudian kita tap. Jangan lupa kita isikan tanggal pengiriman berdasarkan dengan tanggal faktur. Kemudian kita rekam. Transaksi selanjutnya yaitu dibayar hutang dagang kepada CV data kita atas pembelian printer pada tanggal 13 Januari. Jadi kita membayar hutang. Kita tetap di kolom pembelian atau modul pembelian, kemudian kita klik daftar hutang kita klik pembayaran hutang usaha. Kemudian penerima yaitu CV data kita. Cek nomor BKK 03. Tanggalnya
yaitu tanggal 15 Januari 2018. Memonya yaitu pelunasan hutang kepada CV data kita. Kemudian kita klik nomor invoice, kita klik 2 kali atau oke, kemudian kita alihkan ke kolom sebesar, yaitu hutangnya telah dilunasi sebesar 35 juta rupiah. Kemudian kita rekam. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu dijual secara tunai kepada Pak Joko 10 unit printer Epson seharga 700.000, 2 unit monitor Advance seharga 1.100.000 per unit. Kemudian kita ke modul penjualan. Kita klik pengiriman barang. Kita klik nama pelanggan. Karena pelanggan baru yaitu Pak Joko, kita gunakan baru. ID-nya PJ yaitu Pak Joko. Pak Joko. Jenisnya yaitu personal karena dia sendiri personal. Dan kita klik rekam. Kita gunakan Pak Joko. Karena kita menjual secara tunai, jadi kita klik tunai. Nomor fakturnya yaitu PJ01. Tanggal fakturnya yaitu tanggal 16. Tanggal 16 bulan 1 2018. Kemudian nomor barangnya yaitu dijual secara tunai 10 printer Epson. Jadi kita klik printer Epson, dikirimnya yaitu sebesar 10. Kita tap. Harganya yaitu 700.000. Kita tap. Kemudian 2 unit monitor seharga 1.100.000. Kemudian kita tap. Jangan lupa kita mengisi tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur. Kemudian setelah ini kita klik rekam. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan secara kredit kepada CV Bejo sebesar 10 unit printer Epson dengan harga 1.200.000 per unit dengan uang muka 5 juta. Jadi kita tetap di kolom penjualan, yaitu kita klik pengiriman barang atau invoicing. Kita pilih nama pelanggan CV Bejo. Kita pilih nomor faktur PJ02. Kita pilih PJ03, kemudian tanggalnya tanggal 17 bulan 1 2018. Nomor barang kita pilih printer Epson, dikirim sebesar 10 dengan harga 1.200.000. Kemudian kita tap. CV Bejo membayar uang muka sebesar 5 juta. Tanggal pengiriman jangan lupa. Kemudian setelah itu jangan lupa klik di kanan atas, karena dia menjual secara kredit. Kita klik invoice, kemudian rekam.
Transaksi selanjutnya yaitu dibayar biaya gaji pegawai sebesar 3 juta. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih modul kas dan bank. Kemudian klik kas keluar. Penerima yaitu kasir kas. Kita pilih PKK 04 tanggal 18 Januari 2018. Memonya yaitu pembayaran gaji karyawan atau pegawai. Kemudian kita klik kode beban biaya gaji pegawai sebesar 3 juta. Kemudian kita tap, kita pilih klik atau klik sebesar 3 juta rupiah. Kemudian setelah itu rekam. Transaksi selanjutnya yaitu diterima pelunasan dari CV Bejo atas penjualan Epson tanggal 17 Januari. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik penjualan. Karena kita menerima pembayaran piutang usaha, kita klik pembayaran piutang usaha. Kita klik asalnya CV Bejo. Di sini kita pilih BKM 03 tanggal 19 2018 untuk tanggal transaksi. Kemudian memo kita kasih keterangan penerimaan piutang dari CV Bejo. Kemudian kita klik nomor invoice, kita klik saldo piutangnya, kemudian kita alihkan ke kolom sebesar 7 juta rupiah. Kemudian rekam. Transaksi selanjutnya yaitu dibayar biaya listrik sebesar 350. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih lagi kas dan bank. Kita pilih kas keluar karena kita ingin membayar biaya listrik. Penerima yaitu kasir kas. PKK 05. Tanggal transaksi yaitu tanggal 20 Januari 2018. Memo yaitu pembayaran biaya listrik. Kita kasih memo pembayaran biaya listrik. Kemudian kita klik 2 kali di kolom kode. Kita pilih biaya listrik. Kita input nilai sebesar 350. Kita tap, kemudian kita alihkan ke kolom sebesar Rp350.000. Kemudian rekam. Transaksi selesai. Setelah kita menginput transaksi, kita butuh laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, kita klik modul laporan, kemudian kita pilih laporan keuangan. Untuk mengetahui laporan laba rugi, yaitu kita pilih profit and loss standard. Kemudian kita oke. Di sini akan tertera laporan laba rugi dari CV Suci Komputer. Kemudian untuk mengetahui laporan neraca, kita pilih balance sheet standar. Kemudian kita oke.
Di sini tertampil laporan neraca atau balance sheet di CV Suci Komputer. Kemudian untuk mengetahui trial balance dari CV Suci Komputer, kita bisa pilih trial balance, kemudian pilih OK. Kita bisa mengetahui trial balance atau neraca saldo dari CV Suci Komputer.